Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin waktu iman jamaah Jumat yang diridhoi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Doa adalah unsur utama yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Doa adalah menjadi kebutuhan pokok bagi siapapun dan dimanapun, dalam keadaan apapun. Bagi seorang muslim, doa itu adalah merupakan kewajiban, sehingga ibadah itu adalah merupakan kebutuhan bagi kita semua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengampuni dan mengijabah doa kalian. Kenapa doa menjadi kebutuhan? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sehebat-hebatnya manusia, dia pasti mempunyai kekurangan. Sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, dia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kepada bantuan orang lain dia butuh, apalagi kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang paling sombong. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Di samping kebutuhan, ternyata doa itu adalah mengandung kekuatan yang luar biasa. Doa bisa mewujudkan hal-hal yang mungkin menurut kita itu adalah mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah sudah membuktikannya dan memberikan contoh kepada kita, banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Di antaranya bagaimana Allah menyembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam setelah mengalami penyakit yang luar biasa hebatnya. Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kusta, dengan penyakit kulit yang membuat kulitnya bukan hanya sekedar melepuh tetapi membusuk dan membuat beliau dijauhi oleh orang-orang, dikucilkan oleh orang-orang selama 18 tahun. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-83 surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tertimpa penyakit dan engkaulah yang maha pengasih juga maha penyayang. Hanya kepada Allah lah Nabi Ayub berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya. Dan ternyata bagi Allah tidak ada yang sulit. Nabi Ayub akhirnya disembuhkan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrihi. Kami ijabah doa Ayub dan kami hilangkan penyakit yang menimpa kepada tubuhnya. Kemudian Allah juga mencontohkan bagaimana Nabi Zakaria
Nabi Zakaria berharap seorang putra. Kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb, la tazarni farda, jangan tinggalkan aku sendiri, karena engkaulah sebaik-baiknya yang memberikan ahli waris. Nabi Zakaria berharap agar mendapatkan keturunan, padahal ketika itu beliau sudah dalam keadaan tua renta. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulang-tulangku sudah lemah, kemudian rambut punku sudah memutih. Sedangkan istrinya adalah mandul. Wa mra'ati aqir. Di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa ketika itu Nabi Zakaria berusia 80-90 tahun. Antara rentang 80-90 tahun. Kemudian istrinya dalam keadaan mandul. Tetapi Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepada Zakaria itu adalah Yahya. Contoh lain Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Dan beliau tidak bisa keluar dari ikan paus tersebut. Dan di dalam ikan paus beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bermunajat kepada Allah. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub oleh Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ditelan oleh ikan paus. Kemudian Allah selamatkan juga Nabi Yunus dari masalah yang menimpanya. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi peperangan pertama, perang Badar, menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang begitu berlipat-lipat ganda, dan itu adalah perang pertamanya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ketika engkau beristighatsah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, maka Allah bantukan kekuatan 1000 malaikat sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang diungkapkan oleh Al-Quran, oleh hadis, bahkan kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan ini sejatinya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini jangan pernah menyepelekan apa yang disebut dengan doa. Tetapi semua itu ada syaratnya. Yang pertama, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Janganlah engkau campuri doa tersebut dengan penyakit-penyakit, dengan benalu-benalu kemusyrikan, sehingga kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan campuri doa itu dengan hal-hal yang haram. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pakaian, apalagi perbuatan. Di dalam hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Sehingga digambarkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar ash'ath akbar, melakukan perjalanan jauh sampai dia berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, tetapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Maka kata Allah, fa anna yustajabalahu, bagaimana Allah akan mengijabahnya. Dan yang ketiga, setidaknya berdoa itu adalah harus diyakini bahwa itu akan diijabah, disertai dengan keyakinan akan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah akan mengijabahnya. Inilah syarat, setidaknya 3 syarat utama agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah kebutuhan, tetapi dia juga adalah kekuatan yang bisa mewujudkan hal-hal yang mustahil, dan itu harus didorong dengan keikhlasan. Kemudian jangan disertai dengan hal-hal yang haram, dan juga harus disertai dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering menjadi kegelisahan pada diri kita, bahkan menjadi pertanyaan dan sering sekali menimbulkan keraguan pada diri kita. Sering orang mengatakan, kenapa Allah belum mengijabah doa saya? Aku sudah bermunajat, aku sudah ikhlas berdoa, aku sudah meninggalkan sekuat tenaga apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pintaku belum Allah kabulkan. Maka inilah sesungguhnya ujian yang menimpa kepada kita. Dan tidak sedikit orang lantas kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena merasa permintaannya, keinginannya, hajatnya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita patut merenungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'ullaha laisa bi'ithmin wala qati'ati rahmin illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Kata Rasul, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya itu tidak disertai dengan dosa dan juga tidak disertai dengan memutuskan silaturahim. Kenapa tidak disertai dengan memutuskan silaturahim? Berarti salah satu faktor penghambat ijabah doa itu adalah memutuskan silaturahim. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang terzalimi itu mendoakan kita, dan dalam hadis disebutkan doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Rasul, barang siapa yang berdoa kepada Allah, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah kemudian doanya tersebut tidak disertai dengan dosa, tidak juga disertai dengan memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu ihda thalathin, kecuali oleh Allah akan diberi salah satu dari tiga. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi yang diminta Allah segerakan, Allah beri. Allah segerakan beri. Kita minta apa, Allah langsung beri dalam waktu yang tidak lama. Wa imma ayyudakhkhira lahu fil akhirah, bisa jadi yang diminta itu Allah tidak berikan langsung, tetapi Allah simpan, nanti diberikannya di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma an yudfa'alahu syarra mislahu, bisa jadi yang dia minta Allah tidak beri, tetapi Allah halangi syar, kejelekan, kemadaratan, kerusakan yang menimpa kepada dia, dan itu kalau dibandingkan sama dengan apa yang dia minta. Kita bisa saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, tetapi mungkin Allah tidak beri. Tetapi bandingannya Allah berikan kita misalkan kesehatan, Allah berikan kita ketenangan hidup. Bisa jadi Allah berikan kepada kita harta, tapi belum tentu Allah sertai dengan ketenangan hidup. Itulah Rasul menyebutkan bahwa doa itu dijamin, tetapi kita belum paham bahwa kita selama ini memahami ijabah doa itu adalah karena apa yang kita minta Allah beri. Ternyata kata Rasul, bisa jadi apa yang kita minta Allah beri, bisa jadi apa yang kita minta Allah tunda, bisa jadi Allah tidak beri yang kita minta, tapi Allah beri apa yang kita butuhkan. Inilah hadirin waktu iman rahasianya. Tetapi mungkin juga masih timbul pertanyaan, kenapa saya sudah berdoa tapi belum diijabah? Kenapa saya berdoa belum diijabah? Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Pertama, kita itu tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita suka satu perkara, tetapi sesungguhnya perkara itu tidak baik bagi kita. Dan bisa jadi kita tidak suka pada satu perkara, sesungguhnya dalam perkara itu ada kebaikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum.
Bisa jadi engkau mencintai satu perkara pada itu tidak baik. Bisa jadi kita membenci satu perkara padahal itu baik. Kemudian yang kedua, hikmahnya kalau doa belum diijabah, hikmahnya agar kita tidak berhenti berdoa. Karena salah satu syarat diijabahnya doa itu adalah dalam hadis tadi ada lanjutannya, malam yasta'jil, selama dia tidak berburu-buru. Selama dia tidak yasta'jil, rurusuhan kalau kata orang Sunda. Selama dia tidak berburu-buru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istijal? Istijal itu dia mengatakan da'autu walam yustajabuli. Aku sudah berdoa tapi belum diijabah. Aku sudah berdoa tapi belum diijabah. Maka salah satu syarat diijabah doa itu, janganlah kita tergesa-gesa. Janganlah kita tergesa-gesa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin kita mengatakan pantas saja itu kan semua para nabi dan itu adalah mukjizat, tapi lihat prosesnya. Nabi Ayub berapa tahun? Nabi Zakaria berapa tahun? Nabi Yunus berapa hari itu di dalam perut ikan paus itu? Ada yang menyebutkan 40 hari, yang secara teori bisa jadi sudah meninggal. Tetapi semua itu melalui prosesnya. Maka doa itu ternyata ada prosesnya. Maka salah satu juga yang harus disarankan kepada kita dalam berdoa itu adalah al-ilhah. Apa al-ilhah itu? Tidak berhenti. Makanya Nabi itu kalau berdoa itu minimal 3 kali. Dan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa beliau mengatakan wa min anfa'id dawa'i al-ilhahu fid du'a. Dan di antara obat yang paling mujarab itu adalah kita berdoa tidak henti-henti. Inilah hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmahnya. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalkan ini yang terakhir. Kasus Palestina. Permasalahan Palestina. Doa semua umat Islam sedunia sudah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Allah bisa saja meruntuhkan Israel dalam sekejap. Allah bisa saja membebaskan Palestina dalam waktu sekejap. Tetapi hikmahnya apa? Hikmahnya Allah ingin kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Palestina merdeka, kalau Gaza sudah bebas, bisa jadi kita lalai. Bisa jadi umat Islam terpecah belah. Bahkan mungkin salah satu hikmahnya adalah kita bisa tahu di mana kita berdiri. Karena kasus Palestina tersebut. Mungkin kalau tidak ada kasus tersebut, kita tidak tahu di barisan mana kita berada. Inilah hadirin waktu iman. Maka salah satu syarat agar doa ini adalah bagaimana kita tidak pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah dan juga peringatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selaku muslim tidak pernah berhenti untuk bermunajat, berdoa dan juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesabaran, disertai dengan usaha yang tiada henti, disertai dengan tawakal, menyerahkan segala urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.